Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Azhar Kinanti, NPM 2041040312 dari kelas E, Prodi Bimbingan Konseling Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kepemimpinan untuk memenuhi nilai pada mata kuliah BK Industri dan Organisasi yang diampu oleh Bapak Rahmat Purnama MSI. Baik, langsung saja dimulai dari pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan kemampuan untuk dapat mempengaruhi pihak lain melalui komunikasi baik langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk menggerakkan orang-orang agar dengan penuh pengertian, kesadaran, dan senang hati serta bersedia mengikuti kehendak pimpinan itu. Kepemimpinan juga dapat diartikan sebagai proses mempengaruhi dan mengarahkan berbagai tugas yang berhubungan dengan aktivitas anggota kelompok yang mana memiliki kemampuan mempengaruhi berbagai strategi dan tujuan, kemampuan mempengaruhi komitmen, dan ketaatan terhadap tugas untuk mencapai tujuan bersama, mempengaruhi kelompok supaya dapat mengidentifikasi, memelihara, dan mengembangkan budaya organisasi. Kepemimpinan ini pada umumnya berfungsi atas dasar kekuasaan pimpinan itu untuk mengajak dan menggerakkan orang lain guna melakukan sesuatu demi pencapaian suatu tujuan tertentu. Adapun teori-teori kepemimpinan, yang pertama yaitu teori sifat. Teori sifat adalah teori yang berusaha untuk mengidentifikasi karakteristik khas, misalnya seperti fisik, mental, kepribadian, yang diasosiasikan dengan keberhasilan pimpinan itu. Teori ini mengandalkan pada sebuah penelitian yang berhubungan dengan berbagai sifat dengan kriteria sukses tertentu. Yang kedua yaitu teori pribadi perilaku. Pada akhir tahun 1940-an, para peneliti mulai mengeksplorasi pemikirannya bahwa bagaimana seseorang berperilaku itu menentukan keefektivitas kepemimpinan seorang. Dan yang ketiga yaitu teori kepemimpinan situasional. Teori ini merupakan suatu pendekatan terhadap kepemimpinan yang akan menyatakan bahwa pemimpin dapat memahami perilakunya, sifat-sifat bawahannya, dan situasi sebelum menggunakan suatu gaya kepemimpinan tertentu. Adapun pengaruh pemimpin terhadap perilaku karyawan. Kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai seni mempengaruhi orang lain untuk dapat mengarahkan kemauan mereka, kemampuan untuk dan usaha mencapai tujuan pimpinan. Dalam kaitannya dengan organisasi, kepemimpinan terletak pada usaha mempengaruhi individu dan kelompok untuk mencapai tujuan organisasi secara optimal atau proses membujuk orang lain untuk dapat mengambil langkah menuju untuk sasaran bersama. Seorang pemimpin harus memiliki keterampilan untuk mempengaruhi dan menggerakkan perilaku orang lain agar mampu bekerja secara efektif dan efisien. Ada 3 kondisi yang perlu dipuaskan jika pemimpin itu terjadi. Yang pertama, pemimpin harus dapat menunjukkan penyebab terjadinya sesuatu. Pemimpin harus mempunyai pengaruh atas dapat yang segala sesuatu yang telah terjadi atau diamati. Lalu perubahan-perubahan yang real atau nyata dalam setiap perilaku anggota organisasi. Dari sini juga terlihat dan dapat menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara kepemimpinan dan perilaku kerja. Hal itu dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan yang baik mampu meningkatkan perilaku kerja yang lebih baik. Semakin baik nilai-nilai kepemimpinan, maka perilaku kerja akan semakin baik. Hal ini sangat penting karena peran kepemimpinan sangatlah besar untuk memotivasi setiap anggota organisasinya dalam memperbesar energi untuk berperilaku dalam upaya mencapai tujuan kelompok. Kepemimpinan dalam perspektif Islam. Nah, kepemimpinan dalam perspektif Islam, pemimpin dalam Islam adalah orang yang memberikan visi dan tujuan dalam komunitas tersebut. Dalam Al-Quran, banyak membahas masalah kehidupan sosial dan politik. Salah satunya adalah kepemimpinan. Dalam Al-Quran, kepemimpinan diungkapkan dengan berbagai macam istilah, antara lain yaitu khalifah, imam, dan ulil amri. Konsep khalifah dalam kepemimpinan adalah sebuah gerakan keagamaan yang dipahami sebagai konsep tentang kenegaraan yang didasarkan syariat Islam dengan pimpinannya tersebut. Konsep tersebut diandalkan seluruh dunia Islam disatukan ke satu sistem khalifah atau organisasi yang tunggal.
Yang kedua yaitu konsep imam di sini mempunyai syarat memerintahkan kepada kebajikan sekaligus melaksanakannya. Dan juga aspek menolong yang lemah sebagaimana telah diajarkan Allah juga dianjurkan. Ulil amri, istilah ulil amri oleh ahli Al-Quran, Nazwa Syamsyu diterjemahkan sebagai fungsionaris, yaitu orang yang mengemban tugas atau diserahkan menjalankan fungsi tertentu dalam suatu organisasi. Baik, cukup sekian penjelasan saya mengenai materi kepemimpinan. Bila ada kesalahan dalam penjelasan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.